Katanya diperkosa jadi pingsan. Pertanyaannya, siapakah yang memakaikan kembali celana daripada PC. Putri Chandrawati? Apakah Kuat Ma'ruf yang memakaikan celananya kembali atau Susi? Nah, inilah tugas hakim dan jaksa untuk bertanya. Kalau dia tidak robek atau tidak rusak atau tidak lecet, berarti dia kemungkinan basah. Kalau basah berarti suka sama suka. Jadi ada bisikan atau informasi kepada Putri bahwa perempuan si cantik itu diduga beredar di seputar Kemang. Maka para ajudan dilengkapi dengan laras panjangnya, langsung mereka mencari ke daerah Kemang. Tetapi dapat informasi lagi sudah masuk ke rumah Jalan Bangka. Itu perlu digali sebetulnya oleh jaksa maupun oleh penyidik sebelumnya maupun oleh hakim supaya terang masalah ini. Siapa ini perempuan yang menangis? Hadirkan ke persidangan dan minta keterangan sebetulnya. Oleh karena itu perlu diperiksa untuk dimintai keterangan mengapa dia menangis dan apa kepentingannya. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Bersama Bang Kamarudin Simanjuntak, Sarjana Hukum. Siap. Bang Kamarudin Simanjuntak. Iya. Menarik kita membahas apa yang terjadi di sidang Sambo PC hari ini. Ya. Pertanyakan celana dalam Putri Chandrawati. Kamarudin bilang kelaminnya lecet atau tidak. Terus makin panas. Kubu Putri kekeh ada kekerasan seksual. Ya. Kamarudin belak-belakan nanya bukti celana dalam kalau basah namanya apa gitu. Iya. Nah, gimana tuh, Bang? Jadi begini. Mereka kan dalam arti Perdi Sambo, Putri Chandrawati maupun Martin Gabe suruhan Perdi Sambo membuat laporan percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 junto pasal 53 KUH pidana itu kan adalah di Polres Selatan pada tanggal 8 Juli 2022. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2022 Putri Chandrawati membuat laporan terjadi dugaan pemerkosaan atau pemerkosaan itu adalah atau pelecehan itu adalah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan yang katanya terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dengan analisis hukum saya waktu itu berdasarkan informasi intelijen juga, semua itu terbantahkan. Dan akhirnya di SP3 ya? Dan akhirnya di SP3. Dinyatakan tidak ada. SP3 itu adalah merupakan produk hukum. Yang sah. Yang sah. Dan itu merupakan suatu kepastian hukum. Maka apabila Perdi Sambo dan atau Putri dan atau penasihat hukumnya keberatan, dia bisa melakukan upaya hukum. Pertama, memberikan bukti pendukung lainnya atau bukti baru namanya novum dan meminta gelar khusus. Ya. Yang kedua, dia bisa melakukan upaya pra-peradilan. Pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi karena itu adalah bohong dan mereka akui sebagai rekayasa, maka yang dilakukan oleh penasihat hukum Putri adalah mengundurkan diri dalam hal ini oleh rekan saya Patra MJ. Iya. Nah, artinya dengan mengundurkan dirinya Patra MJ karena merasa dia ditipu dan dibohongi oleh Putri, berarti tidak ada benar-benar peristiwa itu. Ya. Lalu Arman Hanis yang awalnya begitu yakin berdebat sama saya bahwa terjadi dugaan pelecehan, pemerkosaan dan atau percobaan pembunuhan di Jakarta Selatan, tepatnya di Duren 3, dia malah ikut berpindah lokus menjadi ke Magelang pasca tidak terbukti di Jakarta Selatan. Tetapi celakanya Arman Hanis dan rekan-rekannya tidak membuat laporan polisi. Sampai sekarang tidak ada laporan bahwa mereka diperkosa ya? Tidak ada laporan polisi. Tetapi Febri yang masih belajar pengacara terus mengatakan ada bukti ini, ada bukti itu. Jadi Febri ini masih belajar pengacara bagaimana? Masih belajar karena tadinya dia kan dari saya mengenal Febri ini kan 2011. Ya. Waktu itu dia di ICW, posisi saya sedang membongkar kasus Wisma Atlet, kemudian IKTP Alkes Sambalang waktu itu ya. Dia mitra saya waktu itu dia di ICW. Ya. Nah, kemudian dia masuk KPK, keluar dari KPK, dia belajar jadi pengacara, tetapi bisa langsung membela. Dia termasuk beruntung lah bisa membela Putri Chandrawati dan Perdi Sambo. Ya. Jadi Febri ini terus berbicara tentang bukti ini, bukti itu dan sebagainya. Lalu disebutlah itu bukti pemerkosaan.
Maka saya katakan obrolan Febri ini adalah seperti obrolan orang-orang Batak di Lapotuak. Oh, gimana tuh Bang? Jadi banyak obrol di Lapotuak itu, tetapi mohon maaf kurang bermakna karena sedang terpengaruh oleh alkohol daripada tuak itu. Si pengacaranya Seperti PC itulah ini. pengacara PC ini. Jadi seperti orang lagi mabuk. Iya. Karena kalau obrolan di Lapotuak itu kenapa kurang bermakna? Ya karena hanya sebatas obrolan lagi minum tuak. Iya. Demikian juga Febri. Febri dia membuat begitu banyak obrolan atau argumentasi, mengatakan banyak bukti, tetapi dia tidak pernah merealisasikan bukti-bukti yang dia maksud itu ke kantor polisi. Itu baru dinamakan bukti apabila dilaporkan ke polisi, polisi menyelidiki dan menyidik, lalu dilimpah ke kejaksaan, nanti dibawa ke persidangan. Dan persidangannya pun apa mengacu pada itu ya. Apa yang diucapkan di persidangan itu, baik oleh saksi maupun itulah bukti. Oke. Yang diucapkan di hadapan hakim. Keterangan saksi itulah yang diucapkan di hadapan hakim. Tetapi kalau hanya sebatas di mulut atau di pembicaraan daripada Febri, itu sama dengan obrolan di warung atau di Lapotuak gitu loh, yang tidak bermakna. Dan sementara kan harus ada 2 orang saksi sebagai alat bukti ya. Dan harus minimal. dilapor polisi dulu. Kalau pidana digugat ke pengadilan kalau perdata. Iya. Nah, itu dasarnya. Jadi Febri belum paham soal itu. Nah, maka seharusnya kalau terjadi dugaan pelecehan atau pemerkosaan, kalau pelecehan itu kan tidak dikehendaki oleh korban. Maka Putri Chandrawati karena tidak menghendaki, misalnya dia bisa berteriak, tolong, tidak, kamu kurang ajar gitu. Maka akan didengar oleh Kuat Ma'ruf dan didengar oleh asisten atas nama Susi. Tetapi tidak ada teriakan. Kemudian lalu datang dalil daripada Febri dengan mengatakan bahwa Putri Chandrawati pasca diperkosa katanya setengah pingsan. Setengah pingsan, ini yang saya bingung. Setengah pingsan itu gimana, Bang? Setengah pingsan itu seperti apa sih? Kan harus ada definisi. Apakah pusarnya ke bawah pingsan atasnya enggak? Lalu pusar ke atas hidup? Iya. Normal kan itu? Atau yang atas pingsan, bawahnya hidup? Atau misalnya sebelah kiri, dari muka sebelah kiri ke kiri ini hidup, dari muka ke kanan, sebelah kanan pingsan. Ini namanya setengah pingsan. Nah, lalu datang pengacara Ricky Rijal. Udah saya tanya juga tuh di Metro TV. Dia bilang pingsan, bukan setengah pingsan. Nah, pertanyaannya adalah kalau setengah pingsan dan pingsan putrinya dan dibilang habis diperkosa, kan? Berarti pemerkosaan adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita dengan cara paksa. Karena kalau putri masih memakai baju lengkap, bajunya belum dilucuti, tak mungkin bisa masuk alat kelamin itu. Ya, kecuali pakai Bluetooth atau infrared. Gitu loh. Kecuali dia pakai Wi-Fi sama pakai Bluetooth gitu kan. Nah, transfernya gitu. Tapi karena ini tidak pakai Bluetooth, tapi adalah pemerkosaan sebagaimana dimaksud katanya pasal 285 KUH pidana, berarti pakaian atau celana daripada putri harus dipelorotin. Iya, dan harus dipasang lagi pasti celana telanjang kan. Lalu katanya diperkosa jadi pingsan. Pertanyaannya, siapakah yang memakaikan kembali celana daripada Putri Chandrawati? Apakah Kuat Ma'ruf yang memakaikan celananya kembali atau Susi? Nah, inilah tugas hakim dan jaksa untuk bertanya ke substansi pertanyaan itu. Tugas daripada pengacara Richard Eliezer. Bila benar dia diperkosa dan pingsan atau setengah pingsan, siapakah yang memakaikan celananya? Atau memakaikan bajunya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah celananya itu telah disita menjadi barang bukti atau tidak? Yang berikutnya, apakah bajunya, kancingnya ada yang copot atau ada yang sobek atau tidak? Karena kalau orang diperkosa pasti dia meronta-ronta. Kalau dia tidak mau. Benar. Maka karena dia meronta-ronta, minimal dia wanitanya walaupun diduga lemah, ada perlawanan lah. Atau mencakar si pria pemerkosanya. Atau bajunya robek-robek. Karena dipaksa, karena ada perlawanan kaki dan tangan. Karena kalau tidak dia melawan, berarti dia suka. Berarti suka sama suka kan gitu. Yang berikutnya, lebih teknis lagi, yang saya bicarakan yang jadi ramai kemarin di TikTok sempat itu, sebelum hilang. Apakah dilakukan visum et repertum atau tidak? Visum et repertum itu ketika si korban melapor ke kantor polisi, dia habis diperkosa, maka tugas polisi pertama kali adalah mengirim korban ke rumah sakit umum daerah terdekat disertai surat mohon supaya korban ini divisum et repertum. Kedua, supaya dilakukan visum psikiatrum. Artinya diperiksa alat kelaminnya si korban wanita.
Ya. Diperiksa dia. Kalau dia korban pemerkosaan, berarti ada dugaan dia tidak basah. Ya. Berarti kan akan terjadi robek-robek di situ. Ya. Dipaksa. Minimal nggak robek tapi lecet-lecet. Ya. Karena dia tidak menghendaki. Nah, yang berikutnya adalah supaya beritahu kalau dia tidak robek atau tidak rusak atau tidak lecet, berarti dia kemungkinan basah. Kalau basah berarti suka sama suka. Berarti di situ kan akan ada desahan kan gitu. Iya. Berarti dia bukan pemerkosaan tapi suka sama suka. Inilah makanya saya ajarkan kepada Febri supaya Febri mengerti arti pemerkosaan dan suka sama suka. Siapa tahu dia belum pernah menikah kan begitu. Nah, gitu. jadi itu makanya saya tidak bermaksud bicara vulgar karena itu acaranya juga pukul 22 atau tengah malam. Jadi anak-anak diduga sudah pada tidur, makanya saya buat secara vulgar supaya mereka mengerti apa arti pemerkosaan dan tidak. Nah, kemudian karena tidak pernah terjadi pelaporan polisi, maka menurut saya kecuali yang di Duren 3 ya atau di Polres Selatan, maka tidak berhak lagi Putri Chandrawati, Perdi Sambo maupun kuasa hukumnya mengatakan pemerkosaan. Karena biar dia bilang ada 1000 bukti pun di luar sana tanpa pernah dilaporkan ke polisi atau dimasukkan ke pengadilan secara perdata, misalnya perbuatan melawan hukum, itu hanyalah omong kosong seperti orang Batak yang lagi mabuk di lapo tuak gitu loh, nggak bermakna gitu loh. Kira-kira begitu, Bang. Oke, Bang. Nah, melihat persidangan yang makin hari kan kemarin sempat juga pengacaranya FS bilang sudah lelah dengan persidangan ini yang cenderung bertele-tele gitu ya. Dan katanya cepat sajalah sudah diputuskan. Menurut Abang gimana pernyataan itu? Jadi di situ kan karena mereka Febri ini kan masih belajar pengacara, dia belum mengerti prosesnya. Dia kan sebenarnya kan juru bicara kalau nggak salah di KPK ya. Iya. Nah, memang itu harus dilalui semua. Jadi kalau persidangan perkara pidana ini pertama sejak didaftarkan surat dakwaan, ada pembacaan surat dakwaan, kemudian ada keberatan, ada ketanggapan dari jaksa, disebut replik kalau bahasa perdata, kemudian ada putusan antara atau putusan sela. Setelah itulah pemeriksaan saksi e-charge, saksi yang memberatkan versi jaksa. Setelah itu baru adalah saksi adi-charge, saksi yang meringankan. Sebelum saksi adi-charge, karena mereka ini terdakwanya ada beberapa, waktu itu kan saya minta supaya masing-masing terdakwa bersaksi buat terdakwa yang lain. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, nanti juga akan ada lagi saksi adi-charge, yaitu saksi yang meringankan yang diajukan oleh para terdakwa atau penasihat hukumnya. Setelah itu nanti ada lagi pemeriksaan ahli. Nah, beberapa ahli kan. Habis itu nanti setelah selesai pemeriksaannya termasuk pemeriksaan barang bukti, akan adalah rekuisitor atau tuntutan. Kemudian akan ada nanti pledoi. Setelah pledoi akan ada nanti nader rekuisitor, disebutlah itu replik kalau bahasa perdata. Kemudian setelah ada nader rekuisitor akan ada nanti nader pledoi, barulah putusan. Jadi kalau dia minta langsung putusan saja, berarti kalau misalnya mengucapkan itu Febri atau rekannya, berarti mereka benar-benar masih pengacara yang belajar atau masih orang-orang yang masih belajar pengantar ilmu hukum, belum lulus hukum acara. Artinya dia tidak bisa langsung memohon diputus kalau acara itu belum berlalu. Kalau saya prediksi sejak awal, ini nanti paling cepat ini Januari putusannya. Malah kalau misalnya masih banyak ahli nanti akan diperiksa, ini bisa tembus kepada Februari awal. Tetapi idealnya di Januari 2023. Karena kenapa? Karena saya memahami hukum acara. Sama seperti halnya ketika ini mau naik kepada kejaksaan, saya katakan paling lambat Selasa atau Rabu depan P21 kan saya bilang. Benar, hari Rabunya langsung P21 tahap 2 kan begitu. Jadi karena saya sudah punya pemikiran kapan dia P19, kapan P21, kapan P21 tahap 2. Kapan dia masuk ke persidangan, kapan acara ini dilaksanakan, dan kapan nanti putusan. Kita sudah bisa menganalisa karena kita dulu kuliahnya benar sampai ke ruang kelas, bukan cuma sampai ke pagarnya. Selain itu juga kita rajin makan sayur dan buah-buahan, sehingga kita memiliki kecerdasan kan gitu. Artinya otaknya tidak lengket karena banyak makan jeroan kan. Jadi intinya kalau emang ini pembunuhan berencana, ini sudah direncanakan dari sebulan sebelumnya. Iya, betul. Yaitu perencanaannya sejak tanggal 19 dan tanggal 21 Juni. Berawal daripada Putri Chandrawati mengajak para ajudan memakai laras panjang untuk mencari seorang perempuan di seputar Kemang. Jadi ada bisikan atau informasi kepada Putri
bahwa perempuan si cantik itu diduga beredar di seputar Kemang. Ya. Maka para ajudan dilengkapi dengan laras panjang langsung mereka mencari ke daerah Kemang. Mengejar nih. Mengejar, tetapi ternyata tidak ditemukan daerah Kemang, tetapi dapat informasi lagi sudah masuk ke rumah Jalan Bangka. Iya. Perlu diketahui bahwa selama ini Putri tinggal di Saguling bersama pria-pria gagah perkasa yaitu para ajudan dan supir sama tukang kebun, tetapi Perdi Sambo tinggal bersama Daden di rumah Jalan Bangka gitu loh. Jadi akhirnya setelah dicari kurang lebih mutar-mutar sejam di sekira sejam di Jalan Bangka itu, mereka iutan mutar balik ke Jalan Bangka, dan di Jalan Bangka itu ternyata ditemukanlah di situ sudah ada perempuan cantik itu tahun cantik-cantik itu. PC dan ajudan mengejar pakai senjata laras panjang. Laras panjang. Nah, terus kemudian entah apa yang terjadi di dalam ruangan sana, nangis-nangislah perempuan itu dan pergi. Apakah dia karena dipukul nangis-nangis, apa karena dijambak atau karena dia meli, kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya beberapa orang. Pertama Perdi Sambo, yang kedua Putri Chandrawati, yang ketiga Elben, yang disebut dengan Ko Elben, yang keempat perempuan itu, yang kelima almarhum, tapi almarhumnya sudah meninggal. Yang keenam adalah Matius, ajudan yang asal Papua. Selebihnya itu melihat dari luar. Yaitu Barada Richard Eliezer hanya taunya di luar. Ketika dia keluar nangis-nangis, Barada langsung mencari supir daripada si perempuan itu. Nah itu perlu digali sebetulnya oleh jaksa maupun oleh penyidik sebelumnya maupun oleh hakim, supaya terang masalah ini. Siapa ini perempuan yang menangis? Hadirkan ke persidangan dan minta keterangan sebetulnya. Orang sipil apa? Diduga baju coklat kan gitu. Nah, oleh karena itu perlu diperiksa untuk dimintai keterangan mengapa dia menangis dan apa kepentingannya. Itu loh kira-kira. Jadi sejak saat itulah Joshua mengalami ancaman-ancaman. Jadi analisis saya waktu itu berdasarkan informasi intelijen, Joshua ini dianggap memberitahu rahasia kan gitu ke PC kan gitu loh. Jadi kurang lebih begitulah awalnya persoalan ini. Melihat persidangan sekarang yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Abang yakin nggak sama hakim dan jaksanya? Hakim ini memang sama jaksa ini sedikit rada aneh. Kenapa, Bang? Atau janggal. Bukannya hakimnya pertama hakimnya ini menerima keberatan di luar jadwal. Keberatan itu tadi kita setelah surat dakwaan baru ada keberatan. Tetapi pada saat pemeriksaan, hakim menerima lagi surat keberatan kedua dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Dan yang ketiga ada lagi permintaan sidang tertutup hari ini. Yang kasus. Padahal ini adalah hari ini adalah perkara dugaan pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 pidana junto 338 junto pasal 55. Kenapa sih ada sidang tertutup? Nah, kenapa menurut ini kan bukan perkara sidang asusila. Iya, pembunuhan berencana atau pembunuhan 338 ya. Harusnya hakim bisa dengan tegas mengatakan kalau you masih yakin ada unsur kesusilaan, laporkan dalam perkara tersendiri. Karena sampai sekarang belum dilaporkan. Dan sampai sekarang tidak dilaporkan kecuali yang di Polres Jakarta Selatan sudah memperoleh kepastian hukum, yaitu SP3. Penghentian penyidikan. Nah, harusnya hakimnya bisa dengan tegas menolak, di sini tidak boleh ada sidang tertutup. Kira-kira kenapa majelis hakim mengiyakan? Tetapi karena ini Perdi Sambo ini kan petinggi kepolisian, jabatan tertinggi di Propam. Temannya dia masih banyak jenderal. Artinya ini juga mungkin gak dipertimbangkan kepada hakim, apa mereka diintervensi atau mereka misalnya banyak didoakan, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas menyimpang dari hukum acara. Kenapa menyimpang? Karena ketika dibacakan surat dakwaan oleh jaksa, tidak ada di situ dibicarakan baik sebagai motif tentang pemerkosaan. Nah, apa sih makna surat dakwaan? Surat dakwaan itu adalah berfungsi sebagai batas dan ruang lingkup pemeriksaan oleh hakim, supaya hakim tahu memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya. Apa sih fungsi surat dakwaan bagi jaksa? Bagi jaksa itu adalah sebagai dasar dan ruang lingkup untuk pembuktian. Apakah terbukti atau tidak pasal yang didakwakan? Apa sih fungsi surat dakwaan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya? Itu adalah dasar bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaan atau nota pembelaan yang saya sebut tadi, nota pembelaan dan nader pledoi. Pledoi dan nader pledoi.
Jadi kalau misalnya di dalam dakwaan tidak ada unsur pemerkosaan, baik sebagai motif maupun sebagai hal lainnya, maka jaksa dan hakim cukup menyatakan menolak Harusnya. pemeriksaan tertutup. Terbuka tetap Kalau you merasa ada unsur pemerkosaan selain yang di Duren 3, laporkan lagi. Sama seperti saya. Ketika laporan daripada Putri dan Martin Gabe yang diperintahkan oleh Perdi Sambo di SP3, saya langsung lapor. 317, 318 itu ditangani oleh Subdit 4 Pidum Polri. Oke, Bang. Tetapi saya dengar informasinya mereka limpahkan ke Polda Metro dan Polda Metro sampai sekarang belum tangani laporan saya. Nah, inilah baru namanya tindakan hukum. Jelas, ada tindakan hukum yang terukur dan jelas untuk diuji oleh penegak hukum bersama penegak hukum lainnya, kan begitu. Bukan hanya diperbincangkan di mulut seperti yang dilakukan Febri. Jadi Febri mau bilang ada 1000 bukti pun, kalau hanya di mulut itu tak ada gunanya. Ya, tidak dilaporkan ya. Supaya berguna bukti yang kau sebutkan itu, laporkan ke polisi. Biar supaya ada tindakan digelar, hukum, ya kan? supaya ada penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti. Apa sih fungsi penyidikan? Untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Guna lakukan serangkaian penyidikan untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Tetapi kalau hanya diperbincangkan oleh Febri setiap hari di media, itu tak ada guna. Makanya saya bilang tadi, sama seperti obrolan orang Batak di Lapotuak yang sedang kebanyakan minum tuak dicampur jengkol, kan gitu. Baunya kemana-mana tapi makna tak ada, kan gitu. Gitu. Nah, saat Ferdi Sambo kesal dicecar uang belanja ratusan juta rupiah, saya nggak bisa buktikan di sel katanya. Tidak bisa buktikan? Di sel. Dia kan kesel waktu dicecer soal uang belanja ratusan juta. Ya memang dia tidak bisa membuktikan karena pertama dia bukan uang dia. Karena berada di rekeningnya Joshua. Kalau yang di Joshua yang membuka rekening tentu Joshua. Uang itu ada di rekening Joshua secara keperdataan, itu adalah uang Joshua. PIN dan password juga atas nama Joshua. Tapi ketika dia berhasil mencuri itu dengan cara kekerasan, maka Perdi Sambo dan atau suruhannya yaitu Ricky Rijal sudah benar yang dibilang hakim, tidak mau disuruh membunuh tapi mau mencuri. Jadi mereka ini adalah sama dengan kriminalis jalanan, pencuri atau tukang copek jalanan, kan begitu loh. Karena labelnya saja polisi tetapi perilaku tidak bedanya dengan tukang copet yang ada di terminal, kan begitu, kira-kira gitu. Oke, siap Bang. Kalau gitu terakhir pertanyaan saya Bang, keyakinan Bang Kamarudin, kira-kira putusan akhir nanti Sambo bakal dihukum seperti apa dan PC? Kalau melihat fakta-fakta dan banyaknya korban, terutama dampak yang sangat merusak citra Polri, maka Perdi Sambo ini, Putri maupun Kuat Maruf serta Ricky Rijal ini yang sudah jauh-jauh hari merancang pembunuhan terencana itu, idealnya dihukum mati. Idealnya. Ideal. Kenapa? Karena mereka ini sudah melihat begitu besarnya dampak kerusakannya, tapi tidak mau sadar juga, masih terus berbohong dan berbelit-belit. Yang paling dirugikan di sini adalah institusi kepolisian. Kenapa institusi kepolisian sangat dirusak? Karena Perdi Sambo ini adalah Kadif Propam. Pangkat tertinggi di dalam Propam. Garda terdepan dalam menegakkan disiplin Polri. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang berkewajiban secara moral maupun secara fungsi dan pokok tugas pokok atau tupoksi tugas pokok dan fungsinya untuk menegakkan hukum dan disiplin Polri. Tetapi justru dia yang merusak citra Polri, membohongi Kapolri, pura-pura menangis, membohongi Presiden, membohongi DPR MPR, membohongi Kompolnas, membohongi Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga terkait, termasuk membohongi Kapolda Metro Jaya, pura-pura berpelukan dia sebagai korban. Termasuk menyeret 97 anggota kepolisian junior dia, mulai dari pangkat Brigjen Pol sampai dengan pangkat Bintara. Nah, ini kan kejahatan. Sampai banyak orang yang kehilangan profesi di PTDH dari kepolisian, di demosi dari kepolisian, dan bahkan di Patsus, ditempatkan di tahanan khusus gitu, di tempat khusus sampai ada yang kurang lebih 30 hari. Ini kan kejahatan. Harusnya orang seperti Perdi Sambo ini, harusnya dia sudah sadar dan bertobat
melihat begitu banyaknya kerusakan dan hebatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh sikap dan perbuatannya. Iya. Ini kan sungguh merusak citra Polri. Betul, Bang. Harusnya dia menjaga citra Polri, baik dia sebagai waktu Kadipropam maupun setelah mantan Kadipropam. Baik dia sewaktu polisi maupun setelah mantan kepolisian. Jangan sampai masyarakat menilai polisi itu jadi sama aja berdasarkan takutnya sikap dan tindakan Iya. Perdi Sambo. Oh, rupanya polisi Republik Indonesia adalah cerminannya pada Perdi Sambo dan 97 orang lainnya. Itu sebabnya saya katakan memilih Perdi Sambo ini jadi Kadipropam suatu kesalahan besar. Karena Perdi Sambo ini sebelumnya belum pernah jadi Wakapolda, belum pernah jadi Kapolda. Kok bisa-bisanya dia jadi Kadipropam. Kadipropam itu adalah mengawasi seluruh polda-polda Polisi. di Indonesia. Ada kurang lebih 34 polda. Loh, dia sendiri belum pernah jadi Wakapolda, belum pernah jadi Kapolda. Bagaimana cara dia mengawasi ini? Jadi salahnya siapa, Bang? Ini salah yang angkat dia. Siapa, Bang? Ya termasuk Kapolri, Iya. termasuk Wanjakti, termasuk Presiden. Iya. Harusnya kan selektif. Iya. Berikanlah hak itu kepada orang yang lebih berhak. Iya. Kan masih banyak senior-senior kawan-kawan saya di kepolisian yang lebih berhak, yang sudah mumpuni, Iya. yang sudah memiliki kompetensi. Kenapa diberikan berdasarkan perkoncoan? Karena dia konco-konconya presiden misalnya, atau konco-konconya Kapolri atau mantan Kapolri misalnya yang sudah bertugas di tempat lain, lalu dia diberikan. Ini kan tidak sehat. Iya. Tidak sehat memilih seseorang berdasarkan perkoncoan atau pertemanan. Harusnya diberikan sesuai haknya, Iya. secara proporsional dan profesional, bukan berdasarkan pertemanan atau kedekatan, kan begitu. Inilah yang bikin rusak sistem. Itu Iya, Bang. sebabnya selalu saya katakan, saya sebagai anak cucu pendiri negara punya kewajiban moral Iya. membantu memperbaiki penegakan hukum, khususnya penegakan hukum di bidang kepolisian, Iya. Iya. supaya kepolisian kita ini betul-betul kepolisian yang dicintai rakyat, yang humanis, yang Pancasilais, dicintai oleh rakyat. Karena kalau polisi dicintai rakyat, maka fungsi pelayanan, keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum itu akan mudah. Karena polisi bersama dengan rakyat. Tapi kalau misalnya polisi lewat diteriaki Sambo oleh rakyat, bagaimana mau menegakkan hukum? Iya. Iya. Jadi itu makanya selalu saya bilang, mari kita perbaiki kepolisian. Pertama mulai daripada rekrutmen atau memperbaiki SDM-nya. Iya. Yang kedua, mengenai mental. Untuk memperbaiki mental itu perlu diklat-diklat, pendidikan pelatihan. Perlu sekolah, sarjana ilmu kepolisian, dan pendidikan-pendidikan lainnya, baik formal maupun informal. Nah, kemudian memperbaiki salaryman-nya atau pendapatannya. Iya. Tidak mungkin polisi bisa baik dan benar kalau pendapatannya di bawah Sedikit rata-rata. UMR. Iya, iya. Lo orang kita kasih setara UMR, bahkan di atas UMR aja masih miskin kok mereka. Bener nggak? Ya, at least 30 juta lah sebulan ya. Nah, yang minimal untuk polisi pemula 30 juta sebulan. Setara dengan, mohon maaf, asisten rumah tangga di Singapura. Iya. Nah, kemudian yang senior-senior misalnya antara 50 sampai 100 misalnya level-level perwira menengah. Iya. Jenderal-jenderal misalnya, karena dia tidak lama lagi dia pensiun, layaklah dia mendapatkan misalnya 100-200 juta sebulan. Sehingga dia bisa fokus Kerjanya benar. kerjanya benar, sesuai tupoksinya, tugas pokok dan fungsi, tanpa harus perlu, mohon maaf, menjilat. Setuju, Bang. Benar nggak? Betul, Tetapi betul. menjadi ajaib juga misalnya, kalau dikatakan gaji ASN, gaji TNI Polri sangat kecil, tetapi ada yang memiliki aset sampai puluhan, ratusan, sampai triliunan. Ini yang tidak adil. Oke, Bang. Jadi lebih bagus kita bikin keadilan yang distributif, artinya merata dia, tetapi betul-betul fungsi dan peran Polri itu nyata. Nyata. Melindungi rakyat gitu loh. Itulah yang saya perjuangkan. Tetapi banyak juga yang tidak suka sama saya. Ya. Kenapa mereka tidak suka? Karena mereka nyaman dengan keadaan sekarang. Ya. Sehingga yang nyaman ini kalau saya ngomong seperti ini, dibilang saya katanya apa itu menghina. Padahal saya betul-betul sungguh-sungguh ingin kepolisian ini berubah. Kritik kan nggak apa-apa, Bang. Ya. Mengkritik itu dianggap menghina Ya. gitu loh. Apalagi sekarang RUU KUHP udah disahkan jadi undang-undang. Betul. Jadi sebetulnya karena polisi itu adalah polisi kita, polisi Republik Indonesia, adalah tugas kita bersama memperbaiki dia. Selaku kita shareholder, pemegang saham. Karena polisi itulah stakeholder. Iya, Bang. Kan begitu. Kita perbaiki dong. Jangan kita biarkan. Oke lah, sekarang saya penegak hukum.
Tapi kan belum tentu nanti generasi saya penegak hukum. Bisa saja dia jadi korban. Ya. Nah, supaya keturunan saya tidak menjadi korban, keturunan Anda pun tidak menjadi korban, mari kita perbaiki negara ini. Setuju, Bang. Benar nggak? Setuju. Oleh karena itu, Buat anak cucu kita. supaya anak cucu kita nanti hidup nyaman dan tentram di negara ini, ada kewajiban moral bagi kita untuk memperbaiki negara ini. Kira-kira begitu, Bang. Setuju, Bang. Maka nanti kalau saya jadi presiden, Abang pasti saya angkat jadi menteri Motivasi. kebenaran dan motivasi. Oke, siap. Untuk memotivasi masyarakat Indonesia dari tidak bisa menjadi bisa. Dari hidup tidak jujur menjadi hidup jujur dan terhormat. Kan begitu. Setuju, Bang, ya. Gitu ya, Bang, ya. 2024 ya. 2024 ya. Iya, Kalau ada partai yang melirik kita tadi, atau bersabar ke 2009 sampai partai saya terbangun Lolos. di seluruh Indonesia. Verifikasi, sampai ya. terbangun. Iya, terbangun, Sekarang ya. kan lagi membangun nih. Bangun. Untuk Gitu, seluruh Bang. wilayah-wilayah ada Siap, ranting-rantingnya, Bang. Bang. Siap, Bang. Ya. Siap. Itu janji saya. Siap, Bang. Siap, Bang. Maka doakan supaya berhasil, Bang, ya. Amin, Bang. Amin. Kalau untuk bangsa ini kenapa Siap. enggak? Terima kasih banyak. Kasih komentar, guys, ya. Siap. Dan terima kasih Bang Kamarudin. Siap. Wassalamualaikum Tuhan warahmatullahi berkati, wabarakatuh. ya. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.